Readers dan insan brilian, kembali lagi di episode terbaru kita di Ngopi Sore, ngobrolin seputar investasi saham, obligasi, dan juga reksadana sambil ngopi-ngopi. Oke, bersama saya host paling cantik di Bridge yang akan menemani kalian 30 menit ke depan untuk membahas topik yang sangat menarik juga ya, dan juga relevan bagi para investor dan juga pelaku pasar saat ini. Nah, hari ini juga kita akan membahas tema yang sangat hangat diperbincangkan beberapa minggu belakangan ini, yaitu sektor perbankan masihkah menjadi idaman seperti aku. Oke, maaf nih, aku ya. Seperti yang kita ketahui ya, sektor perbankan saat ini juga masih menghadapi berbagai tantangan dan juga peluang yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan juga domestik nih. Mulai dari perubahan kebijakan moneter oleh The Fed, fluktuasi nilai tukar rupiah oleh dolar AS, hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat nih ke depannya. Nah, di tengah saham-saham sektor perbankan yang saat ini cukup terkoreksi, penting banget nih bagi kita semua untuk mendapatkan wawasan terkini mengenai kondisi sektor perbankan agar dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Nah, di sini untuk memberikan informasi mendalam dan analis terkini terkait sektor perbankan, kita telah menghadirkan narasumber yang sangat kompeten nih di bidangnya, yaitu ada Mas Victor Stefano selaku seorang equity analis sektor perbankan dari BRI Dana Reksa Sekuritas, dan juga ada Mas Rehan Pratama, seorang technical analis dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Selamat sore Mas Victor dan juga Mas Rehan, terima kasih udah bergabung nih dengan podcast kita Ngopi Sore. Gimana kabarnya hari ini? Ya, selamat sore, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke, Mas Rehan. Kabar baik juga, senang sekali kita bisa berkumpul di sini sambil sharing informasi. Oke, mantep banget nih. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama ya, mungkin ada sedikit pertanyaan umum nih untuk kita bahas di awal. Gimana nih kabar market di sesi 2 kali ini nih, Mas Victor? Seru atau enggak seru? Ya, sesi 2 sih seru ya, tapi mungkin kurang menggembirakan gitu ya. Karena di sesi 2 ini ya marketnya cukup terkoreksi ya. Jadi agak jatuh nih hari ini ya sayangnya. Oke. Kalau dari sisi teknikal gimana nih Mas Rehan untuk kondisi market hari ini? Ya kurang lebih ya sama kita ya, karena ISG-nya juga koreksi lagi ya, mungkin ini akibat dari brand lagi kali Mas ya, koreksi lagi nih. Termasuk saham perbankan juga nih yang kita bahas di sini, kebetulan hari ini masih merah nih. Masih jadi merah. pas nih kita buat ngebahas sektor perbankan tuh pas di hari ini. Oke, nah kan kita mau ngobrolin banget nih sektor perbankan masihkah menjadi idaman? Kalau menurut Mas Victor masih idaman nggak sih? Gini, perbankan itu kan sektor yang cukup dominan gitu di IHSG ya. Jadi memang kinerja sektor perbankan ini akan sangat berpengaruh ke IHSG. Apakah masih menjadi idaman nih? Kalau menurut kita di Bridge sih menganggap sektor ini akan tetap solid gitu ya, untuk secara fundamental itu akan tetap memberikan performa yang cukup baik gitu ya, walaupun memang akan ada beberapa tantangan dalam jangka pendek gitu. Nanti mungkin kita bakal lebih bahas gitu ya nanti. Oke, nanti kita bakal bahas yang lebih daging lagi ya untuk Mas Victor kulik gitu. Nah, untuk Mas Rehan sendiri kalau dari sisi teknikal gimana nih Mas? Apakah koreksi-koreksi tersebut masih menjadi tantangan bagi investor? Atau aduh itu nggak usah ditanya. Coba dijawab. Ya, kalau kita lihat ini merupakan salah satu kesempatan yang mungkin kita bisa manfaatkan ya sebagai investor untuk melakukan akumulasi di beberapa saham, karena beberapa saham ini kan kita lihat sudah mencapai titik area support ya. Mungkin nanti kita bakal bahas sih support-supportnya di mana aja sih untuk untuk saham-saham tersebut kayak gitu. Oke, cukup singkat, padat, dan sangat jelas ya teman-teman. Pasti penasaran banget nih dari sisi teknikal itu seperti apa. Tapi sebelum kita masuk, kita mau bahas dulu dari segi fundamentalnya, yaitu untuk Mas Victor ya tentunya nih. Kita lihat nih kinerja perbankan saat ini. Mas Victor, boleh nggak dibagi sedikit insight-nya terkait sektor perbankan di Indonesia ini dalam 6 bulan terakhir itu seperti apa sih? Apa sih faktor utamanya yang mempengaruhi kinerja dari sektor perbankan dari beberapa bulan belakangan ini?
Oke, jadi kalau sektor perbankan sendiri ini sebenarnya 6 bulan terakhir memang kalau secara saham memang agak terkoreksi. Oke. Dan koreksi di sektor perbankan ini juga banyak faktor tadi yang udah disebutkan. Itu pertama dari sisi makro, jadi nggak cuma fundamental perusahaan juga ya yang mengefek ke harga sahamnya, itu dari sisi foreign flow. Dan juga dari segi fundamental ini memang ada sedikit penurunan gitu ya dari kinerja, di mana sektor perbankan ini udah 3 tahun terakhir membukukan kinerja pertumbuhan laba positif yang cukup tinggi gitu ya. Oke. Nah, untuk tahun ini sendiri mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kinerjanya itu mungkin agak sedikit menurun, tapi bukan berarti kinerja ini jadi jelek atau negatif gitu ya. Ini hanya pertumbuhannya yang sedikit melambat. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan laba bank ini di 6 bulan terakhir? Itu ada yang kita lihat, itu ada dua. Pertama, itu dari segi likuiditas uang beredar gitu ya. Di mana hal ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk kinerja keuangan perbankan, itu karena untuk mendapatkan dana dari masyarakat ini harus bayar lebih mahal gitu ya, karena ada beberapa faktor gitu ya, terutama dari sisi suku bunga benchmark BI gitu ya, yang memang udah naik cukup tinggi nih. Makanya perbankan ini juga untuk mendapatkan dana pihak ketiga mau nggak mau harus nawarin bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua itu dari segi kualitas kredit yang mungkin ada sedikit penurunan di beberapa segmen, terutama UMKM. Nah, di sini penurunan kualitas kredit ini berakibat bank itu harus mencadangkan atau yang sering disebut provisi gitu ya, memprovisikan kerugian terhadap loan-loan yang diberikan gitu ya. Jadi dua faktor ini yang menyebabkan selama 6 bulan terakhir kinerjanya sedikit menurun, tapi menurut kita masih positif gitu ya. Masih menjadi positif untuk kamu semua. Oke. Nah, kira-kira Mas Victor bisa nggak memberikan sedikit gambaran tentang tren pendapatan dan juga laba bersih perbankan pada kuartal pertama di tahun ini gitu. Dan bisa disebutkan juga ya satu persatu emiten perbankannya gitu. Oke. Spill lah ya ke netizen. Siap. Jadi mungkin kita lihat ke 5 bank yang besar ya. Jadi ada BCA, ada BRI, Mandiri, BNI, dan juga Bank Syariah Indonesia atau BSI gitu. Jadi dari kelima bank ini mungkin yang pendapatannya paling tinggi gitu ya, terakhir itu di BSI, itu laba bersihnya meningkat 15% secara year on year. Itu kedua ada di BCA naik 12%. Nah, mungkin ketiga bank lain ini agak sedikit lebih rendah gitu ya. Ada BRI itu di 4%, Mandiri 3%, dan BNI itu di 2%. Jadi ya seperti terlihat 5 bank ini sih masih membukukan pertumbuhan laba. Cuma memang nggak setinggi tahun lalu. Karena kan tahun lalu itu semuanya bisa 17%, 15%, bahkan ada yang 30% gitu ya. Jadi mungkin ini yang salah satu faktor yang menyebabkan kenapa orang itu kaget kinerja perbankan itu kok ternyata turun gitu. Ya karena beberapa faktor juga ya. Tadi berarti terkait laba itu ada 5. Yang pertama itu lagi dari BRIS ya tadi. BRIS, BCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Oke, itu dari pendapatan dan laba bersih di kuartal pertama 2024 nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke dampak kebijakan moneter nih Mas Victor. Gimana kebijakan moneter dari Bank Indonesia mempengaruhi sektor perbankan ini nih Mas? Dan apa sih perbedaan dampak terhadap bank besar dan juga bank kecil? Kan itu banyak banget pasti perbedaannya ya. Dan juga dampak-dampaknya bisa di spill sedikit. Jadi untuk kebijakan moneter terbaru dari Bank Indonesia ini kan masih untuk menaikkan tingkat suku bunga ya, karena kebetulan dari inflasi sebenarnya cukup terjaga, tapi sayangnya memang ini kenaikan suku bunga oleh BI ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu dari tingkat suku bunga di Fed sendiri yang masih tinggi juga ya. Jadi makanya ini kenapa untuk membantu rupiah juga gitu ya, ini BI menaikkan tingkat suku bunganya. Dampaknya seperti apa sih? Jadi kalau suku bunga BI itu kan dampaknya akan lebih ke arah suku bunga pinjaman yang di-charge ke customer, dan juga dari tingkat dana pihak ketiga yang bank berikan untuk kita taruh duit di sana ya. Nah, mungkin secara general itu bank-bank lebih
dulu meningkat dana pihak ketiganya gitu ya. Jadi cost-nya naik lebih cepat dibandingkan dengan loan-loan yang diberikan. Jadi kalau untuk menaikkan tingkat suku bunga pinjaman itu kan ada beberapa faktor ya. Jadi kalau dinaikkan juga mungkin takutnya customer-nya jadi nggak bisa bayar. Jadi untuk kondisi ekonomi yang belum begitu kondusif mungkin sekarang, ini untuk bank menaikkan tingkat suku bunga pinjaman itu mungkin agak lebih sulit gitu. Jadi mungkin ini yang menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan laba perbankan itu sedikit lebih lambat. Gitu. Jadi dampaknya gimana sih bank besar sama bank kecil gitu ya. Nah kalau bank besar ini biasanya lebih diuntungkan karena bank-bank besar ini kan lebih banyak yang menggunakan. Terus use case-nya juga lebih banyak biasanya nih. Jadi buat transaksi, biasanya pakai kartu debit, kartu kredit, atau pakai QRIS. Itu bank-bank besar ini punya keuntungan. Jadi di mana keuntungan ini terefleksi dalam bentuk CASA ratio, itu bank-bank besar ini biasanya cenderung lebih tinggi. Jadi banyak customer atau orang itu yang naruh duit di bank bukan untuk mendapatkan return. Jadi mereka taruh duit di bank karena memang akan digunakan gitu ya untuk belanja, untuk pembayaran, untuk transfer gitu ya. Jadi di mana bank ini nggak perlu menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, orang itu akan tetap pakai. Nah kalau bank-bank kecil mungkin kekurangannya karena use case-nya belum sebanyak bank besar, banyak orang itu minta bunga lebih tinggi gitu ya. Jadi mereka taruh duit di bank tersebut, bank-bank yang lebih kecil, tapi mereka minta rate lebih tinggi karena kalau nggak mereka lebih cenderung menggunakan bank besar gitu ya. Jadi kondisi tight monetary policy kayak sekarang ini memang sebenarnya lebih nggak menguntungkan buat semua bank, tapi di sini posisi bank besar biasanya lebih diuntungkan. Boleh dikasih tahu nggak bank besar dan bank kecil itu apa saja sih? Takutnya kan orang-orang nggak tahu nih bank besar siapa ya, bank kecil apa ya gitu kan. Kan banyak trader pemula yang masih nggak tahu gitu perbedaannya gitu Mas. Iya, mungkin kalau dari besar kecilnya sebenarnya relatif ya, di mana penggunaannya seperti apa. Tapi kalau dari ukuran aset tuh biasanya ada bank KBMI 4 gitu ya. Jadi di mana kalau di kita itu ya sekarang ada istilah the big four banks gitu ya, BCA, BRI, Mandiri dan juga BNI gitu. Jadi selain Big Four ya biasanya banyak dikategorikan bank menengah atau bank kecil. Gitu. Oke. Gitu, breeders. Oke, tadi Mas Victor kita udah bahas dampak terhadap bank besar dan juga bank kecil ya. Oke, kita lanjut ke perubahan regulasi terbaru yang perlu diperhatikan nih oleh sektor perbankan tuh apa aja? Bagaimana sih perubahan ini tuh mempengaruhi operasional sektor bank? Oke, mungkin kalau regulasi banyak ya, cuma saya bahas dua deh. Mungkin pertama itu dari segi giro wajib minimum. Nah ini kan bank-bank diharuskan menempatkan sebagian dananya itu di BI gitu ya, sebagai jaga-jaga lah kalau ada masalah gitu ya. Nah ini memang saat ini BI udah ngeluarin beberapa insentif lah ya, kebijakan penurunan GWM ini, giro wajib minimum untuk bank-bank. Nah, tapi memang kalau dari bank sendiri sih merasa kondisi sekarang ini masih cukup, liquidity-nya masih cukup tight lah ya. Jadi mungkin kalau ada kebijakan GWM yang lebih masif gitu ya, ini bisa membantu kinerja dari perbankan gitu ya. Karena jadi nggak perlu terlalu ngambil dana pihak ketiga yang mahal, tapi porsi di BI-nya yang dipakai gitu ya, diturunkan. Jadi ini bisa membantu dari segi net interest margin dari perusahaan perbankan ya. Terus yang kedua of course dari interest rate nih. Karena kan ya inflasi sekarang udah terjaga, cuma memang masalahnya masih di rupiah gitu ya, yang masih cukup lemah nih terhadap US dollar. Jadi mungkin potensi ke depan atau regulasi yang bisa dijadikan terus dipantau itu kebijakan suku bunga BI, di mana kalau suku bunga ini udah bisa diturunkan, ini juga akan berdampak positif terhadap kinerja perbankan. Gitu. Mantap banget nih. Cukup daging banget dari awal, kita udah terstruktur banget ya untuk membahas dari kinerja sektor perbankan, masuk ke dampak sektor perbankan juga dari kebijakan moneter, dan yang terakhir pasti paling ditunggu-tunggu oleh breeders dan insan brilliant di rumah, yaitu apa nih prospek sektor perbankan ke depannya di tahun 2024. Kita masuk ke prospek
sektor perbankan di tahun 2024 untuk ke depan ini ya. Nah, prospek emiten perbankan di tahun 2024 di tengah harga yang cukup koreksi nih tentunya ya. Itu gimana nih Mas Victor? Apakah masih menjadi idaman seperti yang kita bicarakan sekarang ini atau nggak berani enggak deh, lanjut. Jadi kalau untuk prospek sebenarnya kita tadi ada bilang ya bahwa untuk kinerja sekarang ini sebenarnya masih positif walaupun memang menurun gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang ekspektasinya udah terlalu tinggi gitu untuk sektor perbankan. Jadi mungkin ini juga reminder nih bahwa memang kalau investasi di saham ada yang bilang dulu perbankan udah pasti aman. Bukan berarti nggak aman tuh jadi jelek gitu. Cuma namanya bisnis kan ada yang namanya naik turun. Perbankan juga nggak lepas gitu ya. Jadi mungkin sekarang memang sedikit lagi turun, tapi kita melihat bisnis bank ini kan bisnis yang fundamental ya buat perekonomian gitu ya. Jadi menurut kita ya prospek perbankan sekarang ini memang lagi tertekan, tapi bukan berarti bakal jelek gitu ya. Jadi menurut kita ya prospeknya masih cukup cerah gitu ya, positif untuk kedepannya, walaupun untuk short term ini dari segi liquidity masih tight, dari segi kualitas kredit juga masih ada sedikit masalah. Jadi mungkin secara short term memang masih agak berat nih. Cuma menurut kita ya secara fundamental untuk long term kan yang sekarang bukan short term ya. Jadi kalau untuk long term kita lihat sih sektor perbankan dan terus dipilih-pilih juga nih banknya gitu ya, yang memang comfortable gitu ya. Kan tiap bank juga punya kekuatan dan kelemahannya. Jadi menurut kita sih memang untuk perbankan sendiri masih prospektif secara fundamental dan juga secara valuasi juga masih bisa diidamkan gitu. Masih diidamkan, masih bisa? Masih bisa. Oke teman-teman, masih bisa diidamkan ya untuk sektor perbankan nih. Nah yang kedua itu gimana nih adopsi teknologi digital dan fintech oleh bank-bank besar di Indonesia mempengaruhi daya saing dan efisiensi operasional mereka. Ini kayaknya cukup berat ya. Susah juga nih pertanyaan. Siapa sih yang bikin? Saya. Iya. Jadi kalau teknologi sih memang cukup jadi banyak pertanyaan gitu ya. Dimana kan awalnya banking itu merupakan bisnis yang konvensional gitu ya. Harus datang ke cabang dan sekarang ini justru orang arahnya lebih ke branchless gitu ya. Dimana dengan adaptasi handphone sekarang orang udah melakukan banking itu dari mobile gitu ya. Dan kita lihat sih untuk bank-bank yang kita lihat ini ya tadi 5 itu udah cukup baik dalam adaptasi fintech dan mobile apps-nya gitu ya. Jadi di mana cukup cepat gitu ya untuk adaptasi mobile apps. Kalau kita pakai mobile apps itu udah lumayan seamless gitu ya. Jadi untuk pembukaan rekening, untuk buka deposito, jadi itu udah nggak perlu datang ya bank gitu ya. Bahkan di beberapa apps juga pinjam duit itu udah bisa gitu ya. Buat apply loan, apply kartu kredit itu udah bisa dari apps-nya. Jadi menurut kita sih cukup baik. Dan untuk kinerja ini memang yang jadi tantangan kalau dunia teknologi itu of course cyber security. Karena kan masalah duit dan data. Jadi memang cyber security ini yang lagi terus bakal menjadi fokus dari bank-bank ini untuk memperkuat gitu cyber security-nya. Jadi dengan cyber security yang kuat, ini harusnya bisa memberikan kepercayaan gitu ya untuk nasabah-nasabah untuk semakin taruh duitnya di bank. Jadi kalau use case-nya udah banyak, terus mobile apps bagus, ini juga harusnya use case-nya banyak itu membantu untuk mereka mendapatkan dana murah. Karena kan orang pakai the apps itu for transaksi ya. Jadi mereka bukan naruh duit itu buat investasi. Jadi kalau investasi ya mungkin di saham aja gitu. Jadi ya adaptasi teknologi digital menurut kita udah cukup bagus di perbankan Indonesia. Cukup membantu lah ya. Cukup membantu, dan ini juga jadi competitive advantage mereka kan juga terhadap bank-bank. Kan dulu sempat heboh bank digital gitu ya. Betul. Wah kayaknya bakal tergantikan nih bank konvensional gitu ya. Dan terbukti bahwa memang bank konvensional punya different market gitu ya dengan bank digital. Bank digital pun punya keunggulannya juga sendiri gitu ya. Tapi memang
bukan berarti bank digital itu akan menggantikan bank konvensional. Jadi bank konvensional dengan adaptasi digitalnya akan terus jalan. Bank digital pun punya segmen marketnya sendiri yang akan mereka garap. Gitu. Oke, nah tadi dari sisi fundamental, sebelum kita masuk ke sisi teknikal, ada program apa aja sih di BRI dan Reksa Sekuritas, yaitu ada transaksi sekali cuan bertubi-tubi. Nah, total hadiahnya itu bisa mencapai 10 juta rupiah dan juga ada voucher Traveloka untuk 3 orang pemenang tentunya. Periode ini berlaku hingga 22 Mei 2024 dan 31 Agustus 2024. Masih ada jangka waktu 3 bulan ke depan nih teman-teman untuk menangin transaksi sekali cuan bertubi-tubi. Yang kedua ada program Bridge Flash Trade, itu total hadiahnya sebesar 10 juta rupiah berupa tiket voucher Traveloka nih teman-teman. Nah, sistemnya ini setiap Senin Kamis dan hanya jam 10 pagi, jadi cepet-cepetan ya. Transaksi minimal Rp100.000, ada hadiah cashback sebesar Rp25.000. Jangan lewatkan dan tetap pantengin di Instagram kita di @BRI-Dana-Reksa yang centang biru. Oke, kita berlanjut ke sesi teknikal nih, yaitu dengan Mas Rehan Pratama, yaitu technical analyst BRI Dana-Reksa Sekuritas tentunya ya. Kita masuk ke tren harga nih sektor perbankan tuh gimana ya kira-kira. Nah, untuk Mas Rehan sendiri, bagaimana nih pergerakan harga saham-saham perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia dalam 3 bulan terakhir? Apakah ada pola atau tren tertentu yang bisa kita lihat untuk kita spill ke investor di rumah? Ya, kalau kita lihat pergerakan harga saham-saham perbankan ya dalam 3 bulan terakhir itu, kalau kita review dari bulan Maret ini merupakan peak dari pergerakan harga saham-saham perbankan ya, artinya puncak kenaikan harganya itu ada di bulan Maret. Nah, kemudian saat ini kita melihat terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu di awal April. Nah, dari bulan April ini kita bisa melihat ya ada transisi perubahan arah tren dari yang sebelumnya naik menjadi turun. Kalau ditanya apakah ada pola-pola yang muncul, paling kita bisa melihat di bulan Maret ya. Di situ ada pola-pola seperti pola reversal, head and shoulder mungkin di beberapa saham, dan juga ada pola-pola double tops, pola-pola pembalikan arah tren. Ya, kurang lebih seperti itu pergerakan harga saham dalam 3 bulan terakhir. Nah, ada nggak sih indikator teknikal nih Mas yang menunjukkan kekuatan atau kelemahan pada sektor perbankan saat ini? Ya, kalau ditanya indikator ya, kalau saya pribadi sih kalau untuk indikator saya nggak pakai indikator terlalu banyak ya. Paling yang saya gunakan itu moving average, MA20 dan juga MA60. Nah, dari sini aja kita sebenarnya udah bisa melihat ya apakah kemana harga ini akan bergerak. Misalkan ketika contoh harganya bergerak mayoritas bergerak di bawah garis MA, artinya trennya turun. Ataupun dia bisa bergerak di atas garis MA, itu artinya sahamnya mulai naik kayak gitu. Oke. Nah, boleh nggak sih di review sedikit nih tren-tren harga saham dari sektor perbankan satu-satu nih? Mungkin dari 5 saham gede aja ya, kayak BCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan juga BRIS terakhir. Oke, bisa. Kita coba ya. Oke, pertama kita coba bahas saham BBRI dulu ya. Kalau kita lihat dari time frame daily-nya untuk saham BBRI ini memang secara tren memang masih bearish ya. Cuman mungkin posisi harganya yang perlu kita perhatikan ini berada di area support di 4260 dan juga 4360. Ya, yang paling perlu kita perhatikan untuk area ini mungkin akan ada technical rebound sesaat ya untuk jangka pendeknya. Nah, namun untuk weekly chart-nya kita melihat monthly chart-nya ya. Nah, paling yang menarik ini dari BBRI ini ada monthly chart-nya. Karena di monthly chart ini kita lihat posisi harganya sedang menguji support MA60. Yang mudah-mudahan aja nanti di area ini akan ada rebound dan bisa memantul kembali. Oke, next kita coba bahas kedua saham BBCA ya. Kita mulai dari daily dulu. Nah, kalau untuk daily-nya memang masih turun ya. Memang mayoritas saham-saham perbankan memang trennya masih turun. Kalau kita lihat BBCA ini kemarin sudah reboundnya sekarang masih tertahan MA20. Mungkin akan ada potensi turun lagi ke area support sementara di 9.000 sampai 8.775. Ya, kalau dari weekly-nya gimana? Kalau weekly-nya masih oke ya, karena kalau dari weekly-nya ini kita lihat trennya masih naik, terus juga posisi harganya lagi berada di area support. Ini kita tinggal tunggu aja sih, apakah dia akan memantul di area support ini apa enggak.
paling kita nanti mainin time frame-nya aja, misalkan di weekly-nya lagi di area support, nah di daily-nya nanti kita tunggu pola-pola pembalikan arahnya muncul apa enggak kayak gitu. Dan next, BBNI. Kalau BBNI juga masih turun ya, semuanya kayak sama kurang lebih turun semua. Reboundnya juga masih ketahan support resisten MA20, kemungkinan masih akan lanjut turun lagi. Paling kalau mau akumulasi ya bisa perhatikan area-area support seperti di 4.400 kemudian sampai 4.300-an. Jadi kurang lebih untuk BBNI daily-nya seperti itu. Kalau weekly-nya juga masih berada di bawah garis MA, artinya ya masih bearish. Kemudian monthly-nya masih uptrend. Cuman untuk monthly kita masih nunggu konfirmasi sih. Lebih bagus kalau mau buy itu kita bisa tunggu dia breakout dari 5.275. Next, terakhir ya BMRI. Nah, kalau untuk BMRI kita mulai dari daily-nya dulu. Untuk saham BMRI ini memang masih downtrend, rebound. Sekarang lagi reboundnya berhasil breakout dari MA20. Kemungkinan besar akan lanjut reboundnya ke resisten 6.550 sampai 6.650. Cuman ini kita masih tetap hati-hati karena arah trennya masih turun. Kalau mau buy bisa nanti akumulasi kurang lebih di area support 5.600-an ya. Kalau kita lihat dari monthly atau weekly-nya masih uptrend, posisi harga lagi di area support, masih ada potensi rebound. Paling resistannya kalau di rebound itu ada di 6.700. Supportnya tadi jangan sampai turun di bawah 5.500. Oke, tadi kita udah bahas dari tren harga, super resisten, dan juga sekarang kita masuk ke volume perdagangan nih. Kira-kira bagaimana nih volume perdagangan saham-saham perbankan utama? Apakah ada perubahan signifikan dalam volume yang dapat memberikan petunjuk arah dalam pergerakan harga sektor perbankan? Dan apakah ada pola volume yang menunjukkan akumulasi dan distribusi di saham-saham perbankan tertentu nih, Mas Rehan? Ya memang volume perdagangan ini memang seringkali dijadikan salah satu indikator penting ya untuk investor di dalam pengambilan keputusan investasi, karena memang dari volume perdagangan ini kita bisa melihat minat investor terhadap saham tersebut ya. Nah kalau kita lihat apakah ada lonjakan volume yang signifikan pada saham-saham perbankan, kalau kita lihat sih sebenarnya lonjakan volume itu belum banyak. Paling kita bisa melihat ada di akhir bulan Mei ini terjadi lonjakan volume, ini terkait dengan rebalancing MSCI. Nah, terus juga memang kalau kita perhatikan untuk pergerakan harga saham perbankan ini kan memang lumayan tertekan ya. Tapi kalau dari segi volume, kalau kita perhatikan apakah ada akumulasi apa enggak, paling mungkin kita bisa melihat saham BMRI contohnya yang ada, kita bisa lihat di situ terjadi akumulasi kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya apakah ada sinyal tertentu yang dapat diperhatikan oleh trader dan juga investor dalam membuat keputusan investasi nih untuk trading dan juga investasi gitu? Ya, kalau untuk sinyal yang perlu kita perhatikan untuk belakangan ini memang kan terkait dengan harga saham yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, maka sinyal yang kita tunggu ialah sinyal pembalikan arah tren ya. Maka mungkin yang bisa saya sarankan, coba diperhatikan kalau misalkan nanti harga itu sudah mulai sideways atau sudah mulai membentuk pola pembalikan arah harga ya, misalkan itu baru nanti kita bisa melakukan pembelian, misalkan salah satu contohnya itu. Oke teman-teman, kita udah mendengarkan beberapa materi dari Mas Victor dan juga Mas Rehan terkait fundamental dan juga teknikal dari sektor perbankan masihkah menjadi idaman? Oke, nah sebelum kita akhiri mungkin boleh nih sedikit closing statement untuk teman-teman breeders di rumah, dan juga Mas Rehan closing statement juga dari mungkin ada sedikit informasi ataupun edukasi yang mungkin mau disampaikan, silahkan dari Mas Victor dulu. Jadi mungkin closing statement untuk rekan breeders ya. Jadi untuk sektor perbankan sendiri memang kita lihat kinerja memang sedang mengalami sedikit tekanan gitu ya. Tapi kita cukup yakin untuk jangka panjang saham-saham perbankan ini tetap bisa menjadi idaman untuk para rekan breeders ya. Jadi short term volatility ini mungkin bisa dilihat sebagai kesempatan yang cukup baik gitu ya, karena menurut kita ya the banking sector ini juga untuk kedepannya masih prospektif. Ya mungkin untuk closing statement ya, kita tahu ya bahwasanya harga saham saat ini sedang mengalami penurunan yang cukup dalam. Kalau bisa dijadikan momen ini sebagai kesempatan untuk melakukan akumulasi ya, terutama di saham-saham perbankan yang kita lihat memang secara fundamental memang masih sangat kuat. Dan
semoga cuan selalu. Amin. Oke teman-teman, semoga episode kali ini bisa memberikan informasi yang mendalam bagi breeder semua di rumah terkait analisis tentang sektor perbankan masihkah menjadi idaman, dan juga bisa memberikan update dan juga wawasan terkini bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk tetap pantengin Instagram kita di @bri_dan_reksa yang centang biru, dan juga YouTube kita di BRI dan Reksa Sekuritas, TikTok kita di @bridge_official, dan juga yang terakhir ada Telegram kita yang mau gabung di Bridge Official Channel. Sampai ketemu di episode Ngopi Sore selanjutnya. See you.